pensiunan, pegawai negeri sipil, dan anggota sektor publik Indonesia akan menerima kabar besar pada tahun 2026. Pemerintah secara resmi telah mengonfirmasi bahwa gaji dan rapelan tunggakan untuk ASN yang mencakup PNS, TNI, Polri, serta para pensiunan akan mengalami kenaikan tahun depan. Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk memastikan kompensasi yang adil, meningkatkan standar hidup, serta memberikan penghargaan atas kerja keras para pegawai publik yang selama bertahun-tahun telah memikul tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pengumuman ini disampaikan setelah pertimbangan matang oleh berbagai kementerian dan lembaga, serta mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan keadilan dalam pelayanan publik. Rencana kenaikan gaji ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Menurutnya, kenaikan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini agar kebijakan tersebut tetap berkelanjutan dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara. Tujuannya bukan sekadar menaikkan gaji, tetapi menyeimbangkan antara produktivitas, realitas ekonomi, dan pertumbuhan jangka panjang nasional. Pemerintah juga fokus pada modernisasi birokrasi, peningkatan efisiensi, serta adaptasi terhadap pola kerja baru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan produktivitas. Selain penyesuaian gaji, pemerintah terus menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja pegawai. Kenaikan gaji ini tidak hanya terbatas pada gaji pokok. Terdapat pula peningkatan signifikan pada uang lembur, tunjangan khusus, dan berbagai manfaat lainnya. Penyesuaian ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan pemerintah untuk memastikan pegawai mendapatkan imbalan yang adil sesuai kinerja dan kontribusinya. Dalam pidato di hadapan DPR dan DPD, Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa gaji pokok dan pensiun ASN, TNI, Polri, serta para pensiunan akan mengalami penyesuaian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil di seluruh sektor aparatur negara. Perlu dicatat bahwa meskipun kenaikan gaji pokok berlaku secara umum, tunjangan seperti tunjangan kinerja memiliki mekanisme tersendiri. Tunjangan ini ditentukan berdasarkan penilaian kinerja, pencapaian, dan indikator utama lainnya. Meskipun tunjangan berbasis kinerja juga telah dianggarkan, sistemnya berbeda dengan kenaikan gaji umum dan dievaluasi secara terpisah. Proses penyesuaian ini akan dibahas lebih lanjut dalam RUU APBN dan difinalisasi melalui peraturan pemerintah, sehingga pelaksanaannya transparan dan sistematis mulai 1 Januari 2026. Penyesuaian gaji ini akan mencakup seluruh kategori ASN, termasuk PNS, PPPK. Secara historis, penyesuaian gaji ASN dalam 1 dekade terakhir tergolong terbatas dan jarang dilakukan, mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan disiplin fiskal. Keputusan menaikkan gaji pada 2026 diambil setelah periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan kondisi ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan, pemerintah menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah menunjukkan dedikasi dan ketangguhan selama masa sulit. Salah satu pertimbangan utama kenaikan ini adalah pergeseran menuju sistem remunerasi berbasis kinerja. Pemerintah semakin menekankan kinerja sebagai faktor utama dalam penentuan kompensasi, khususnya melalui tunjangan kinerja. Tujuannya adalah mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan produktivitas aparatur negara, sekaligus memastikan kompensasi yang adil dan proporsional. Dengan mengaitkan penghargaan dengan kinerja, diharapkan tercipta aparatur yang lebih profesional, termotivasi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Alasan penting lainnya adalah kebutuhan untuk menjaga birokrasi yang profesional dan efisien. Aparatur negara memiliki peran vital dalam pelaksanaan kebijakan dan penyediaan layanan publik. Penyesuaian gaji yang mencerminkan tanggung jawab mereka membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik di sektor publik. Dengan menyesuaikan gaji pokok terhadap biaya hidup dan kondisi ekonomi, pemerintah juga menyadari bahwa kontribusi aparatur negara melampaui tugas rutin. PNS, guru, tenaga kesehatan, TNI, dan Polri memikul tanggung jawab besar, jam kerja panjang, serta pengawasan publik yang tinggi. Melalui kenaikan gaji dan tunjangan, pemerintah ingin memberikan penghargaan yang layak serta memastikan pegawai merasa dihargai
dan termotivasi. Penyesuaian gaji ini juga berdampak positif bagi masyarakat luas. Peningkatan pendapatan ASN akan menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya konsumsi, sektor usaha akan terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Siklus ini memperkuat ekonomi dan memungkinkan pemerintah berinvestasi lebih lanjut dalam pelayanan publik dan infrastruktur. Selain itu, kenaikan gaji berkaitan erat dengan reformasi birokrasi yang lebih luas. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya merampingkan administrasi, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan transparansi. Gaji yang kompetitif membantu. Meskipun gaji pokok naik secara merata, tunjangan dan bonus tetap ditentukan secara terpisah melalui evaluasi kinerja tahunan. Pendekatan ini memastikan penghargaan berbasis prestasi sehingga sistem kompensasi menjadi adil dan memotivasi. Kementerian Keuangan telah melakukan kajian mendalam untuk memastikan kebijakan ini berkelanjutan secara fiskal dan tidak mengorbankan sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang, kenaikan gaji dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko fiskal. Bagi aparatur negara, kebijakan ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga bentuk pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka, terutama selama masa pandemi. Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan semangat kerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik. Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Setelah final, regulasi akan diterbitkan sebagai dasar hukum pembayaran gaji baru dan rapelan mulai 1 Januari 2026. Secara keseluruhan, kenaikan gaji, tunjangan berbasis kinerja, dan penyesuaian pensiun mencerminkan komitmen jangka panjang